Cerita romantis Diari Sobat 7. Malam itu kian meredup. Suasana pondok mulai sepi. Para tamu tahlilan juga sudah pulang. Tinggallah Ikrom yang berdiam diri memandangi pelataran rumah Kiai Somad. Pria kurus yang mengenakan sarung warna hijau dan koko warna krem muda itu nampak bimbang dan melamun. Lamunannya membawanya ke pukul 1 siang tadi. Saat akhirnya dia dan Aulia memutuskan untuk tidak membeli baju, melainkan mengambil bajunya di kediaman Kiai Toha. Aulialah yang mempunyai ide, Ikrom hanya menuruti. Pertemuan istri dan orang tuanya jelas pertemuan yang menghebohkan. Untuk pertama kalinya Ikrom membawa gadisnya menapaki rumah orang tuanya. Ada degup tak biasa saat Ikrom digamit tangannya oleh Aulia menuju rumah orang tuanya. Bibirnya keluh, kakinya gemetar, terlebih melihat betapa antusiasnya ibunya saat bertemu Aulia kedua kalinya. Ya, kemarin sempat bertemu saat ibundanya takziah ke rumah Aulia. Ciuman dan puji syukur diucapkan umiknya kala itu. Raut wajah wanita tua yang duduk di kursi roda agar tak kelelahan itu nampak amat bahagia. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau kabulkan doaku ya Allah. Akhirnya kamu dapat istri secantik dan sesoleha ini. Nak, ucapan umik tadi siang terngiang di telinga Ikrom. Tangis haru melingkupi pertemuan tadi siang. Bahkan umik dan abahnya berniat segera mengadakan resepsi pernikahan di rumah Ikrom sesegera mungkin. Alasannya agar Ikrom dan Aulia segera dapat momongan. Jelas alasan khas kakek nenek yang klasik dan tidak masuk akal. Mendengarnya saja Ikrom sudah berkeringat dingin. Untung Aulia menanggapinya dengan santai dan luas, tidak seperti Ikrom yang hanya bisa diam mematung. Akhirnya Ikrom memutuskan masuk ke kamar dan mengambil baju secukupnya, meninggalkan Aulia bergosip dengan ibundanya. Sungguh kejadian tadi siang adalah kejadian tak terlupakan bagi mereka. Di satu sisi kesedihan akan kehilangan ayah tercinta, di satu sisi tumbuhnya keluarga baru yang bahagia. Ya, semoga. Kadang Ikrom bingung dengan hatinya. Kadang ia merasa amat cinta, hingga menyentuhnya saja ia takut. Kadang ia merasa tak pantas untuknya. Apalagi saat mendengar ada anak pejabat yang akan mempersunting Aulia kemarin. Rasa mindernya berkali lipat datangnya. Apakah keputusannya menikahi Aulia adalah keputusan yang tepat untuknya tentu? Tapi apakah Aulia merasakan hal yang sama? Bagaimana jika Aulia tak bahagia dengannya? Bagaimana jika sebenarnya Aulia lebih berharap menikahi si anak pejabat daripada dirinya? Bukankah dia hanya datang di waktu yang tepat saja sehingga bisa masuk di keluarga Kiai Somad? Jadi ini hanya masalah beruntung, bukan masalah pantas. Masalah keuangan apalagi, jelas penghasilan Aulia lebih besar darinya. Dia tahu berapa besaran gaji Aulia sekali mendapat kontrak dan itu membuatnya ciut. Jika katanya jodoh itu harus sekufu atau sama pantasnya. Kali ini Ikrom mencari kepantasan dirinya bagi Aulia. Rasanya tidak ada pada dirinya hal yang lebih baik dari Aulia. Rasanya semua sisi Aulia memenangkannya. Dari segi fisik, mungkin Ikrom lebih cocok dianggap sebagai penjaga Aulia ketimbang suami. Aulia yang kuning langsat dan berpawakan tinggi 160 cm, disandingkan dengan dia yang kurus dengan tinggi hanya 163 cm dengan kulit coklat dan rambut cepak.
Dari segi harta bahkan rumah dan pondok Aulia 2 kali lebih besar daripada rumah Kiai Toha, orang tuanya. Dari segi kemampuan jelas Aulia lebih unggul. Aulia pernah menjadi peraih nilai tertinggi ujian nasional bidang bahasa Indonesia sepati kali itu. Sedangkan Ikrom hanya aktivis rohis yang tampil saat lomba MTQ saja. Itu pun hanya tingkat kecamatan saja yang mampu ia menangkan. Terlebih dari itu, tidak ada yang bisa dibanggakan dari seorang Ikrom. Bahkan saat memasuki kamar Aulia, di sanalah Ikrom paham bagaimana Aulia tumbuh sebagai wanita solehah yang berwawasan tinggi. Rak buku Aulia memenuhi satu sudut ruangan, persis seperti perpustakaan mini di SD. Lebih dari 1000 buku terpajang di sana. Tentu ada sekitar 20-an buku di mana 5 di antaranya menjadi best-seller nasional. Di sudut ruang tamu Kiai Somad, terpampang banyak piala dan penghargaan milik Aulia. Jelas betapa bangganya Kiai Somad dan Umi Karimah kepada Aulia. Beberapa artikel Aulia di-clipping dan dibingkai di sana, mungkin sekitar 9 figura. Artikel itu dimuat di beberapa koran nasional. Juga ada foto Aulia menjadi narasumber di beberapa pelatihan kampus. Jelas Ikrom minder dengan semua itu. Ikrom jelas bukan tandingan Aulia, bahkan saat ia menyandang status janda, karena baginya, status janda Aulia tidak mengubah sedikit pun nilai Aulia. Mutiara tetap menjadi mutiara dimanapun tempatnya. Menjadi janda adalah sebuah ketetapan yang mutlak menjadi rahasia Gusti. Mencela ketetepan Gusti sama dengan mencela penciptanya. Jelas Ikrom ingat betul apa yang diucapkan Azmi sebelum ia mengucapkan ikrar suci. Beberapa kali Azmi menyatakan apakah ia siap menikahi janda, dan berulang kali ia menjawab, iya, andai itu bukan suatu tata cara untuk memperjelas status dan garis keturunan si mempelai. Pasti Ikrom sudah meninjunya saat itu juga, tapi Ikrom tahu betul bahwa memang itu adalah prosedur yang harus dilakukan Azmi, agar tidak ada salah paham di antara kedua keluarga. Diam-diam Ikrom berjanji akan memantaskan diri. Karena baginya dirinya saat ini tidak lebih dari seorang pemuda yang sedang beruntung karena takdir. Diam-diam ia berjanji tidak akan menyentuh Aulia sampai ia yakin bahwa ia memang pantas untuk istrinya. Dia juga berjanji akan berusaha menumbuhkan cinta istrinya. Dia tidak mau menjadi pengecut seperti Fadil, yang gegabah menggunakan mahabbah, mendapatkan cinta istrinya dengan mudah, tapi malah membuat susah istrinya di kemudian hari. Tentu semua ada karmanya. Itu yang Ikrom tidak mau. Baginya pernikahan ini adalah ikatan sakral, yang patut ia perjuangkan, sebagaimana dia memperjuangkan menikahi Aulia kala itu. Maas, suara wanita yang pasti Ikrom kenal membuat lamunannya ambiar seketika. Dalam ning, dik Aulia. Makannya sudah Lia siapkan di teras kamar, mau dibawa ke sini atau bagaimana? Sengaja Aulia menyiapkan makanannya di teras kamar, karena melihat Ikrom yang terlihat belum nyaman di sana. Lagi pula Aulia bingung, bagaimana cara agar suaminya tidak takut masuk kamarnya. Beberapa kali Ikrom meminta izin memasuki kamar Aulia, hal yang jelas konyol baginya. Ndak usah dik, saya saja yang ke sana. Keduanya menuju kamar, Ikrom yang malu-malu kaku berjalan di belakang Aulia. Aulia hanya menggeleng kepala. Untung tadinya Zainab, ibunda Ikrom, sedikit banyak mengungkapkan kepribadian Ikrom. Nak Aulia jangan kaget lihat sikapnya Ikrom. Ikrom itu pemalu, pendiam anaknya. Tapi sebenarnya anaknya perhatian dan penyayang sekali. Tapi ya gitu, kalau nggak disuruh nggak akan jalan, ibarat gong itu nggak akan bunyi kalau nggak ditabuh dulu. Nak Aulia jangan punya pikiran aneh-aneh sama Ikrom. Ya, Ikrom anaknya setia. Umik yakin kalau Ikrom itu sayang banget sama Nak Aulia. Jadi Nak Aulia tolong yang sabar ya menghadapi Ikrom.
Kalimat Umi Zainab terngiang-ngiang di telinga Aulia. Benar kata Umi Zainab, bahkan sikapnya melamar dan menikahi Aulia, membelikan bunga Aulia, memperhatikan jalan Aulia, dan sopan santunnya pada Aulia, cukup membuat Aulia yakin akan keseriusan Ikrom padanya. Hanya saja sebagai wanita, dia bingung bagaimana cara memuliakan hubungan jika prianya adalah seorang yang pasif. Biasanya di mana-mana lelakilah yang aktif dalam memulai hubungan, apalagi dirinya dulu saat dengan Mas Hadi. Tidak bermaksud membandingkan, tapi memang Mas Hadi dulu amat aktif memulai hubungan meski Aulia sama sekali tidak memberi respon. Ya, mungkin karmanya. Saat ini dia yang berjuang aktif dalam hubungan, mungkin saja begitu. Sesaat kemudian keduanya sudah memasuki kamar Aulia. Aulia yang berjalan di depan tiba-tiba berjinjit kaget, apalagi dia sedang melamun. Cicak, hua, sontak Aulia melompat ke Ikrom yang berada di belakangnya, memeluknya erat sambil kegelian melihat Cicak. Maas takut Cicak, wah, jeritnya sambil membenamkan kepalanya ke dada Ikrom. Ikrom mematung, untuk pertama kalinya Aulia memeluk dirinya. Ya Allah, bisakah kau jadikan kamar ini banyak cicaknya, agar dia terus memelukku seperti ini? Bersambung, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.